من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku, para jamaah salat tarawih dan witir yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini telah selesai kita melaksanakan satu hari, yakni melaksanakan ibadah Ramadan. Berpuasa menahan lapar dan dahaga kita menahan dari berbagai macam aktivitas yang dapat merusak ibadah puasa kita. Apakah itu berbicara yang jelek-jelek, mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, melihat sesuatu yang haram, dan juga menahan dari syahwat hawa nafsu kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, izinkan pada hari ini, pada malam yang kedua, kita akan membahas terkait dengan hikmah berpuasa pada bulan suci Ramadan. Tentu hikmahnya banyak sekali Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, banyak sekali, karena segala sesuatu perintah ataupun ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pasti memiliki keutamaan dan juga memiliki hikmah-hikmah. Nah, oleh karena itu pada hari ini akan kita bahas bagaimana hikmah-hikmah puasa yang dapat kita peroleh ketika kita berpuasa pada bulan suci Ramadan. Tentunya puasa salat juga memiliki hikmah, berzakat juga memiliki hikmah, dan juga berpuasa Ramadan pasti memiliki hikmah. Di antara hikmah-hikmah yang paling besar yang kita harapkan di antara bulan suci Ramadan ini adalah bagi orang-orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan ini termaktub di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya yang berlalu. Hadirin, Bapak-bapak, saudara-saudara, kita pasti merasakan, kita pasti pernah melakukan yang namanya perbuatan dosa. Apalagi 11 bulan ini mungkin barangkali kita lalai dalam beribadah kepada Allah. Kita lupa melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita malas-malasan beribadah kepada Allah. Kita banyak membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, melakukan berbagai macam yang tidak ada manfaatnya. Sehingga pada bulan suci Ramadan ini, apabila kita berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita. Setiap kita pasti memiliki dosa. Setiap kita pasti memiliki kesalahan, dan tidak ada kesalahan yang tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti akan diampunkan Allah selagi kita percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kita berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah hikmah berpuasa pada malam hari. Hikmah berpuasa pada bulan suci Ramadan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita yang berlalu. Kita bahagia, kita senang, kita happy ketika kita diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah bahwasanya orang-orang yang berpuasa mereka akan mendapatkan yang namanya syurganya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu syurga bagi orang-orang yang berpuasa, yakni yang bernama Al-Jannah
Ar-Rayyan, yaitu surga yang bernama Rayyan. Jadi Rayyan ini Bapak Ibu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu hadirin berbahagia, hendaklah kita menunaikan ibadah Ramadan ini penuh dengan keimanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita, yakni surga Ar-Rayyan. Tentunya hadirin berbahagia, kita yang hadir pada malam hari ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan balasan kepada kita, yakni surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, hikmah yang ketiga, bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, mereka akan diberikan apa-apa yang dia minta. Mereka akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, kata Allah. Apabila di antara hamba-hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, jawablah bahwasanya aku sangatlah dekat. Apabila kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan doa kita. Dengan syarat kita berdoa dengan ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah. Makanya apabila kita ingin melakukan sahur, makan sahur, ketika kita hendak berbuka puasa, di saat inilah momentum bagi kita untuk berdoa kepada Allah, karena di saat-saat inilah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadirin berbahagia, inilah yang ketiga, hikmah yang ketiga. Yang keempat, orang-orang yang berpuasa, mereka itu akan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Coba kita perhatikan hubungan suami istri di siang hari, pada dasarnya itu hukumnya halal, tapi karena bulan Ramadan kita akhirnya terpaksa sementara dipending sampai malam harinya. Yang tadinya siangnya kita bisa makan dan minum dan bisa melakukan apapun, tentunya perbuatan-perbuatan yang halal, tentunya hadir berbahagia. Tetapi karena kita berpuasa di bulan suci Ramadan, yang tadinya halal pun di siang hari menjadi haram ketika kita melaksanakannya. Apakah hubungan suami istri bagi yang punya istri? Apakah itu makan, minum, dan segala macamnya? Itu adalah perbuatan yang halal ketika di luar Ramadan. Tetapi ketika Ramadan datang, maka saat itulah semuanya diharamkan Allah Subhanahu wa taala sampai ketika azan maghrib berkumandang. Hadirin berbahagia, maka orang-orang yang berpuasa, maka hatinya, nafsunya, dirinya akan bisa dikendalikan. Ini menjadi penting bagi kita, dan ini akan menjadi latihan bagi kita untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Maka tak salah Ramadan ini dikatakan sebagai syahrul tarbiyah, yaitu bulan di mana menjadi bulan pendidikan bagi kita. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan diri kita. Siang harinya karena kita berpuasa, kita tidak boleh makan dan minum. Karena kita berpuasa tidak boleh menggunjing, mengumpat, gosip. Baik itu gosip secara langsung, secara offline, secara online, secara daring, ataupun mungkin sekedar membuat status di media sosial kita. Hadirin berbahagia, karena banyak di antara kita kadang-kadang mungkin tidak berbicara, tidak menggunjing, tidak menggosip secara langsung, secara bertatapan muka, tetapi kadang-kala kita tidak bisa mengendalikan diri kita untuk berbuat atau untuk menulis sesuatu atau memposting sesuatu sehingga puasa kita menjadi rusak. Hadirin berbahagia, mari kita bersama-sama mengendalikan diri kita. Jangan sampai Ramadan yang kita lakukan
kita letih, kita capek-capek beribadah, kita tahan nafsu kita tahan kita tidak makan, kita tahan tidak minum, kita tahan tidak berhubungan seksual. Tetapi hadirin berbahagia, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala apa-apa bagi kita. Hadirin berbahagia, yang terakhir singkat saja, bahwasanya orang-orang yang berpuasa, di antara hikmah yang terakhir adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu malam yang bernama malam atau Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya telah aku turunkan malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Yakni Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 malam. Para malaikat dan Jibril melalui ruhnya, dan kemudian para malaikat-malaikat yang lainnya turun ke bumi pada malam hari itu, pada malam itu, dan kemudian mereka mendoakan bagi orang-orang yang senantiasa beribadah di malam Lailatul Qadar. Subhanallah, ini adalah malam yang sangat istimewa yang diperuntukkan bagi kita, bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dan mengisi amaliah-amaliah Ramadan. Apakah itu qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, salat tahajud, dan juga melakukan atau bersedekah, ataupun mungkin mereka itu membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang namanya Lailatul Qadar. Tapi tidak hanya 1 malam 2 malam kita lakukan, tetapi sepanjang malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Masih 28, 29 hari lagi perjuangan kita sampai nanti kita mendapatkan kemenangan 1 Syawal, yakni salat Idul Fitri. Mari kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Demikian, terima kasih. Nasrul minallahi wa fathun qarib basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.